dari Turtle yang pertama akan seperti apa lagi konsep dari pertahanan dan juga penyerangannya. Harusnya kalau Edwardnya udah level 4 duluan ini bakal lebih kuat sih untuk nge-setup juga, apalagi kan tank jungler tapi Oke. Sementara itu Yue mendapatkan sebuah ancaman tadi dari JP. Cukup berani tapi Light berada di garis tengah, di garis pertahanan. Hanya untuk sekarang Edward. Wow. Serangan mendadak walaupun sekarang Turtle tetap berhasil diamankan oleh Aurora Gaming, tapi mendadak banget tadi. Iya, dan kalau TZ tadi react untuk langsung pindah posisi di saat petrify-nya Edward jadinya miss. Dan itu adalah hal yang baik banget pasti buat tim Liquid, tapi 1v1 di top Ohep. Oke, dan di bawah coba lihat tuh. Waduh, Sunford ngalangin loh, pinter banget. Ya emang dikat ya, karena emang beresiko sekali kalau misalkan nanti Yuchongnya bisa sampai ke bawah. Oke. Ohep. Tes ilmu ya. Masih try. Tes ilmu kan ya, sekuat apa ya. Oke, tapi untuk bagaimana harusnya menjadi prioritas ya untuk dominance ice dari Sunford juga nih Prof kayaknya. Ya kayaknya lebih ini ya, lebih membagi item juga. Tapi kalau dilihat dari Sanji juga, ini bakal menuju ke glowing. Mereka emang pengen bonyokin dulu ya untuk Edwardnya biar nggak dapetin regen yang tinggi nantinya. Dan mungkin ini akan menilai juga bagaimana kekuatan dari Demon Kite dengan adanya efek dari Scorch atau Burning Evac nanti akan memberikan damage tambahan sesuai dengan persenan HP. Yap. Itu Pedih tuh. Lethal Ignition. Baru 2 tetes loh. Dalam keadaan item belum jadi. Agak berbahaya. Tapi kembali lagi di EXP ya bakal kapan kelarnya? begini-begini aja. Pok lagi. Oh, bener berani untuk keluar dari zonanya. Mau nggak mau harus maju soalnya. Karena Domeng agak sedikit nge-freeze. Yap, Domeng juga kalau dilihat-lihat dia lebih memiliki Hunter ya dibandingkan Skypierce first item. Jadi dia emang lebih membutuhkan damage-nya terlebih dahulu, ya, sehingga dia bisa menangin landing matchup. Jadi dia nggak buru-buru untuk cari kill. Nanti pas udah Skypierce baru dia mungkin join team fight. Berarti Turtle kedua ini bakal jadi misteri nih. Apakah nanti akan ada team fight berlima? Lihat udah ada recall nih dengan Flying Cloud. Edward bisa langsung datang ke Turtle. Ya, dan dibawa pelan juga ya temponya untuk keduanya, terutama untuk Aurora Gaming. Mereka masih cukup bersabar, tapi kembali lagi Turtle sudah muncul. Ini lane yang berdekatan dengan goldnya juga, jadi bisa banget untuk join the fight. Oke. Sekarang Edward akan landing ke arah mana? Wih, mau landing ke sini kah? Cukup berani. Tapi ada Way of Dragon tadi udah langsung gunakan bola. Headset down. Dan untuk kali ini dari pergerakan Edward yang masih bisa selamat dan JP menjadi korban. Satu Turtle, 2 player. Oke, paket komplit. Iya, cair. Walaupun memang dari tim Liquid juga mereka coba untuk ganti kerugiannya ya, dengan dapetin full plating dan turret di arah bottom lane. Tadi yang dapetin KLTZ dan bahkan tengahnya juga udah dicicil lagi. Jadi secara gak langsung dari tim Liquid ini mereka ngebayar tunai loh kerugian mereka. Karena metode hyper carry ya, jadi mau nggak mau emang harus ada yang dikorbanin juga. Mereka nggak bisa react untuk team fight di early game kayak gini. Tim Liquid cuma bisa ngelakuin hal yang berlawanan dengan mungkin melakukan farming, trade dari turret, dan berharap nggak ada kill yang lebih banyak lagi, terutama di gold lane karena Ohep kayaknya bener-bener tertekan ketika Domengnya udah nge-spike di awal game tadi. Iya, Domengnya kabar banget ya dia. Nge-freeze, mau nggak mau OHP maju, sekalinya maju kena poke, kalah range. Oke, tapi Aurora Gaming Philippines seakan ya memang unggul. Tapi lihat goldnya juga tim Liquid ngejar banget. Ngejar. Karena mereka tadi kan dapat turret di bawah kan. Oke. JP harus mundur terlebih dahulu. Cukup pelan tempo permainan, tapi setidaknya mereka akan mendapatkan satu autofire yang ada di bagian atas. Yes, oke. Dan ini JP kayaknya juga lumayan sulit ya untuk bisa menargetkan ke arah Yue dan Domeng yang bawa Purify. Plus lagi Light, ini adalah typically yang sangat-sangat bisa melakukan counter initiate dengan area of effect yang lebih besar. Agak cukup berbahaya, tapi masalahnya di arah bottom lane, ini KLTZ udah mulai ditemenin terus sama Sunford. Yang di depannya berbeda, Domeng berhasil langsung dihancurkan, tapi Sanji kali ini menjadi korban di Yu pula. Sunford numpang lewat di area mid. Oke, trade yang terlihat ya antara gold lane dan juga mid lane-nya, karena udah mulai diajak untuk team fight sih harusnya untuk Domeng. Yang walaupun secara itemization Domeng gak Skypierce Prof, dia kayaknya nggak langsung Malefic kah? Ya ini mau bener-bener yang eksplosif ya. What? Nanti Skypierce bakal di akhir kayaknya berarti. Oke, dan mereka akan melakukan pertempuran di area dari Turtle. Akan seperti apa lagi? Karena itu sekarang Sunford yang hilang coba SP dalam tubuhnya, tapi Edward harus mundur sedikit. Harus ada tektonik jasa digunakan pula. Kazinya masih sempat bisa kabur, namun JP-nya tersedot seluruh SP yang dimiliki, tapi masih
bisa selamat dan Sanford masih bisa kabur pula, tidak ada yang tumbang tapi Yap, dan tim Liquid mereka cukup sabar ya untuk ya udah gak dapetin turtle-nya, mereka mundur. Mereka nggak mau lanjutin team fight-nya. Dan Light Tectonic Charge yang langsung kena 2 orang sekaligus. Malefic Rare jadi bukan prioritas Skypiercer bagi Domeng, bro. Ya, sebuah pertanyaan, apakah kalau ada Skypiercer bakal tumbang semuanya? Mungkin saja. sementara sekarang langsung dikeluarkan habis-habisan. Edward akan bisa selamat tapi satu terakhir. Edward pun menjadi korban. Oheb mencoba untuk bisa kabur. Oheb selamat. Selamat ya. Walaupun gangguan dari Light tadi juga udah mulai masuk dengan Mighty Swing, dibantu damage turret tapi di bottom lane. Oke, satu terakhirnya mau pergi karena pada Sanford menjadi korban. Nah, itu tujuannya ya. Malefic biar Sanfordnya bisa ditumbangin dengan instan. Tapi ya baik lagi, harusnya build up pelan-pelan nih. Kelihatan itu dia expert glove. Berarti item ketiga kan, Skypierce baru OTW. Udah cukup berarti dengan penetrationnya, udah cukup dengan damage-nya. Tinggal efeknya aja nih. Dan kalau kita lihat dari pemilihan itemnya, ternyata Blood Wings yang dipilih sama Yue. Dia nggak mau kena burst sama Sanji. Karena Sanji next itemnya kayaknya Lightning. Dia bakal punya efek Resonate. Per 6 detik dia akan memberikan efek yang mengerikan. Dan itu scaling. Nah, nanti semakin banyak magic power yang dimiliki sama Sanji, damage-nya akan semakin meningkat. Ya, pecahan resonate itu ya. Pedes. Yes, per 6 detik lagi. Per 6 detik ya. Ya itu makanya Lightning Trajan lagi laris manis ya akhir-akhir ini. Ya, sedang naik daun. Naik daun. Tapi Sanford Oke, Sanford masih ada celah sedikit Purify yang bisa dimanfaatkan oleh Sanford. ya Purify ya tadi juga memang terpaksa harus dikeluarkan oleh Sanford. Di area tengah udah mulai dipukul mundur lagi ya, area yang cukup besar juga dari Sanji. Jadi ini yang ngebuat akhirnya Yue prioritas banget tadi langsung menuju ke arah Bloodwing. Sementara itu akhirnya Skypiercer dari Domain Kite-nya udah selesai. Nah ini Kondisional ya. kondisional banget, dan emang ngelihat dari adanya duo fighters ya, Chow dan juga Cici. Jadi kayaknya mereka emang pengen burst depannya dulu, apalagi ada Uranus 3 frontline dari tim Liquid. Hanya ini pilihan ke arah Malefic ya sebenarnya fine aja. Yap. Apakah nantinya si Albert juga akan menjadi salah satu pilihan nanti untuk Domeng kok? Bisa banget buat Uranus kan. Yap. Oke, dan Domeng akan mendapat sakit, dan itu dia stop pertama untuk Domeng. Berhasil dimanfaatkan sebenarnya untuk sekarang. Kalsinya masih patut bisa kabur. Yue di PSSA menyakitkan JP-nya. Pergi ke arah mana? Agak sedikit terjebak, tapi Web harus saja langsung memberikan body block ya. Guna bisa menyelamatkan ke arah JP. Yap, mundur dulu untuk keduanya Aurora Gaming Philippines. Mereka udah cukup ya untuk dapetin Sanford. Ini Sanford keadaannya lagi kurang baik-baik aja nih. Damage-nya yang continuous dari Aurora Gaming yang sangat-sangat bisa membuat dirinya terumat habis tadi. Ya. 0-2-0. Ini walaupun udah ada Baxia ya, tapi Yuen tetap bikin glowing juga nih. Dengan tujuan biar Sanford pokoknya nggak bisa mendapatkan regen yang maksimal, dan Uranusnya jadi nggak jalan playnya. Walaupun ada Oracle tadi. Dipotong banget ya. Dipotong banget. Oke. Dan kali ini dipegangin Lordnya untuk nyari stack dari Uranusnya. Cuma ya Kak, balik lagi ya, karena Flying Cloud ada yang sekarat dikit bisa recall tuh bukan akhir dari bukan akhir dari team fight sebenarnya. Kadang bikin miskalkulasi ya. Ini tumbang nih. Recall nih. Recall nih. Tapi kayaknya bakal ada team fight harusnya. Udah mulai dibuka juga dengan Mountain Shocker. Yep, dan Sanford memberanikan diri. The Wave dengan Edward dia bisa kan dia menyamakan diri dan masih sempat. Dengan baiknya korban muda langsung dikeluarkan pula. Domeng mencari celah. Guna untuk bisa mendapatkan satu damage bisa diantarkan, tapi double kill tadi berhasil diambil pula oleh Sanford. Sanford yang mengusir Domeng kembali sampai ke belakang. Dan lancarkan ke double kill with Tectonic Charge. Sanford setinggi lebih tersisa. Sanford pun masih bisa selamat mendadak. Liquid memojokkan pergerakan Aurora. Oke, Sanford mohon maaf ya. Tadi sebelumnya saya notice 0-2-0. Sekarang marah dia. Marah loh dia. Langsung marah dan dibuktikan. Dapetin perfect circle tapi kalah team fight dari Aurora Gaming. Mereka mengalami kerugian sekarang. Karena auto middle turretnya juga sekarang udah dihancurin. Gold yang sempat dipimpin tadi ya memang gak jauh di angka 1300. Tapi tim Liquid, sebuah comms yang mereka jalankan begitu baik, Prof, akhirnya equal Lordnya dari goldnya. Tim Liquid sih emang bener-bener kayak ngejebak ya. Ngejebak Aurora Gaming Philippines di area Lord, terus mereka tutup di belakangnya, dan yang ditumbangin duluan itu adalah Yue gitu. Mereka kena satu gerakan dari Karl Tizzy yang terlalu agresif juga, dan ya good point di situ. Dia tim Liquid bisa mulai build up lagi buat pelan-pelan comeback, nyamain gold juga. Dan tinggal nungguin momen aja sih, karena sekali lagi ya, ada Chow, ada Cici, Certain Call, The Way of Dragon. Tinggal pilih yang mana nih sebenarnya nanti bakal menjebak gerakan-gerakan dari Yue dan Domeng. Yap, dan tapi sebenarnya dari tadi
tadi JP lebih target Edward duluan. Biar Black Dragon formnya bukan buat screening balik atau inisiasi. Iya. Buat kabur kan? Buat kabur jadinya. Jadi nggak ada serangan yang ngeganggu si Varsha atau bahkan Isunshin-nya Kaltizi jadinya. Itu ya. Dan Chastise Pauldron selesai di tangan dari Edward juga. Apakah ini akan menjadi sebuah jawaban pasti untuk bisa bertahan? Karena dari tadi kalau kena Duel of the Dragon, yang follow up damage itu kan Varsa. Ya, sementara JP. Gagal tadi menabrak arah JP. Wah. Emang temponya slow ya, lihat. 12 menit poin, Selalu. 5, 6. Selalu. Iya. Makanya mungkin yang terbiasa dengan pertandingan MPL ID yang terlalu clash, terus mungkin brawl server. Kalau lagi nonton PS lawan PS tuh Pusing nggak lihat? iya ya, kayak ke bawah suasana lebih dalam. Hipnotis ya. Hipnotis. Hipnotis dengan makro jadi. Iya. Poin killnya sepi, tapi struktur bangunan tidak tahan gitu ya. Itu dia. Lihat dari mapnya, dari turretnya, mereka mempertahankan landing management. Semuanya benar-benar terkalkulasi dengan matang. Yep. Goldnya mepet, pertukaran selalu ada. Terus saya juga tadi Kaltizi masuk dengan damage yang udah mulai mumpuni ya. Baik lagi ya. Diam-diam Sunsin kan. Kalau kata Lunox kan ada order, ada chaos. Ini ordernya nih. Benar-benar sesuai, struktural. Mereka punya playstyle yang benar-benar tertata. Chaosnya, nanti tunggu match 4 ya. Waduh. Ada Gitu. Aldrigo soalnya. Iya. Ada Aldrigo, mau chaos. Rame. Hayu katanya. Oke, Lord up nih. Dan lagi-lagi Boost PH. Ya karena sama-sama dari Filipina harusnya mereka akan notice. Jadi gerakan dari Sanji juga nggak bakal bisa lama-lama banget karena udah pasti bakal ke spot dan beberapa kali dicek juga sebenarnya. Karena dari tim Liquid ya mereka enaknya punya Mountain Shocker itu ya. Buka vision, nggak terlalu gimana. Ya cuma masalah dari tim Liquid juga untuk berada di area dari Lord ya. Siapa yang memiliki damage yang cukup ataupun yang gede yang emang mau megangin itu loh, Prof. Megangin oke. Tapi kalau mau nganterin aja selain dari Kazi agak sedikit sulit nggak sih? Iya. Mau nganterin damage-nya. Dan lihat tugas JP udah tinggal ngegangguin lini belakangnya aja. Kalaupun nanti JP-nya digas gitu kan, dia punya immortal. Ada Kazi-nya di situ dong. Coba. Win Di of situ. damage. Ya tapi hati-hati loh, ini damage dari Domeng juga udah mulai gak main-main, udah full item. Dia punya War X sama Rose Gold, nyari sustain juga. Nyari sustain, nyari spell van. Kalau dia punya Festival of Blood. Dan tambah lagi sekarang kelihatan banget sih ini bener-bener ditempelin di burst Sunford-nya. Oke. Demon harus mundur dulu. Sanji, udah parkir di situ. Parkir kan? Pas itemnya aja tadi Rose Gold kan buat Domeng. menghindari magic power ya dari Sanji kan nanti burst-nya sangat-sangat mengganggu. Dan Light juga nggak bisa buru-buru sih buat tech charge. Karena kalau misalkan tech charge ke JP, waste banget. Tim Liquid bakal fight back-nya lebih chaotic nantinya. JP lihat tuh, ngebayangin banget ke Domeng loh JP. Tempelin ya. Ditempelin. Tapi ada checking boost juga tadi yang dilakukan sama Sanji. Akhirnya mendeteksi keberadaan dari Edward-nya. Sehingga ya harusnya udah mulai di-aware lagi. Tapi Lordnya seperti tidak akan di-reset kan? Oke, tapi Edward ya, ketahuan hanya saja untuk sekarang. Sanji akan ke kehidupannya akan jauh lebih aman karena Edward yang mencoba untuk bisa mengusir ke mereka menuju ke tempat yang sangat-sangat jauh dari Lord tersebut. Tapi Edward ada satu orang dari tim Liquid Beast yang memang berhasil diselamatkan, bahkan sekali JP-nya pun langsung menghilang. Mereka melakukan adu damage yang tetap berada di beat dari Lord tersebut. 2 untuk 3. Ya tadi agak kecepatan juga nggak sih Petrify langsung ke Kaltizi-nya? Karena Lordnya masih ada beberapa HP. Ya, sampai tadi Light-nya juga flicker tectonic charge. Semuanya untuk Kaltizi. Dan sekarang mau dibalikin? Ya. Hampir saja. Itu gila sih. Itu crossfire yang menarik ya, yang satu dari fisik kanan, apa yang magic? satu dari kiri ya. Fisik magic mau yang mana? Ayo. Mundur. Maju kena, mundur kena nih. Makanya Kiri kanan loh. itu bener-bener positioning yang dead end banget karena mereka lagi menang orang kan, 3 lawan 2 jadinya. Dan sekarang Lord harusnya masih bisa di revenge. Hanya saja ya ini dia timing yang tepat untuk Kaltizi dengan Isunshin-nya. Karena di awal dia udah ngerelain semua turtle-nya. Ambil nih turtle, Silakan. ambil nih seafood. Kita farming dulu aja. Bener-bener dia selalu ada trade itu loh yang mahal banget yang bisa dilakukan sama tim Liquid. Nah, ini cocok nih buat pelajaran mungkin teman-teman kita yang lagi pernah nonton ya. Ya. Kalau jungler kalian anti seafood atau alergi seafood, lihat Kaltizi. Iya. Ya
Ya tapi emang jungler kalian bukan Kartisi anyway. Ya. Jadi makanya berbeda. Dan kalau kita lihat nanti dari instant replay, sebenarnya team fight ini udah terbagi rata loh, kayak stun effect-nya benar-benar kena, the way of dragon-nya ke Domeng, terus di lini belakang juga udah kena petrify tapi darahnya masih 12.000. Jadi ya efek dari life pin sih, blowing one dominance ice inilah yang ngebuat semua regen yang dari Edward tuh nggak dapet gitu. Dari sekian banyaknya tim fight tadi, Sanji bisa-bisanya positioningnya enak banget di situ loh. Iya. Enak banget dia sendirian, cuman masalahnya kayak gini loh. Ya tadi apa yang dia melanjutkan dari apa yang KB bilang ya. Tim lu oke nggak dapat turtle 3 kali. Jangan panik dulu, tenang dulu, lihat ini. Lihat tim Liquid tidak makan turtle 3 kali. Itu makanya. Tapi perbedaan dari golnya tetap bisa diratain dulu. Karena kayak dari awal kan kita juga ngeliat kan mereka trade-nya salah kill. Jadi tim Liquid secara nggak langsung mereka unggul dari segi point kill, dan ya point kill tersebut yang sebenarnya lebih worthy. Dan 30 stack dari Sky Pierce dengan 3 stack lagi nih. Ini buat teman-teman yang nanya, Bang itu 7 apaan Bang? Nah itu 7 tuh stack buat mahkotanya Granger. Didapatkannya gimana? 10 kill participation. Sekarang kan 4 kill 3 assist ya, jadi otomatis baru 7 kill participationnya, kurang 3 lagi. Asis ya dihitung juga ya, bukan harus ke kill 10 bukan ya? Iya bukan. 2 kill 10 Sky Pierce first item itu. Oke, kembali tenang keadaan sekarang. Tidak mau terlalu terburu-buru walaupun tim Liquid sekarang sudah mulai kembali untuk menemukan timing yang tepat tim fight-nya. Damage-nya udah ada. 18 menit. 18 menit biasa kita mah. Welcome to Philippine Regional. Iya, welcome to Champion Server kalau kata Wolf. Champion server. Kalau kata Wolf, bukan kata saya. Oke, saya mau bro server Bang. Izin ya. Jadi kalian yang belum terbiasa teman-teman, biasakan diri kalian. Ya emang temponya pelan. Temponya kan seperti ini. Pelan-pelan, tungguin banget. Jalanin laning jauh, mainin makro. Sampai mungkin ya mecahin Immortal aja butuh effort yang luar biasa. Mungkin nanti sesaat lagi teman-teman akan berarti Immortal, Winter, Ya. Let's go. Apalagi Queen Swings. Ganti lagi semua. Oke, Lord Evil masih coba untuk dipegang oleh Aurora Gaming, Cilipin. Oh, Yue. Waduh, Yue-nya terancam tapi coba lihat. Tadi charge gagal dari sekarang waktunya untuk pemain-pemain dari tim Liquid, mereka akan langsung membabar habis siapa yang ada di situ. Karena informasi yang berhasil didapatkan di tempat berbeda, Edward yang kembali menjadi satu orang yang dihajar habis-habisan oleh Kalji dan juga Sanji. Wah, ini harusnya menjadi takeover dari tim Liquid. Yap. Sedikit api tersisa. Siapa yang akan mendapatkan Karol tersebut kembali Kalsi. JP yang kehilangan Immortal. Masih berusaha dari tempat berbeda, sedikit api tersisa. Sarpot jatuh. Kalsi yang kehilangan Immortal tapi langsung dikerubungin oleh beberapa pemain. Kali ini tidak bisa selamat. Sedikit shutdown. Domeng mengamuk. Ya triple kill dari Domeng Kai. Lord Evil memang didapati sama tim Liquid, tapi Aurora Gaming Philippines mereka menjawab untuk bisa langsung memenangkan team fight-nya. Kayaknya tadi kalau Tizi ada niat buat beli Winter, tapi ternyata dia membeli ke arah dari Potion. Menambahkan attack, tapi tidak dengan cara dia bertahan hidup. Walaupun tadi Bro Cahyo dengan Tectonic Charge-nya tapi anyway, mereka menang dari segi jumlah dan mereka akan nge-delete Lord ini dengan cepat. Ya, ini kalau ganti-ganti item kadang ya Winter itu sebelah sama Fleeting. Nah ini juga kemarin sempet kan? Iya, Winter Fleeting. Biru kan sama-sama. Aman teman-teman, aman. Paling nggak ini stok FYP jatuhnya ya. Buset deh, stop FYP. Stok FYP. Walaupun jujur tadi Sanji sih sebenarnya yang aku rasa perlu mendapatkan sorotan karena dia yang nge-delete langsung Yuchongnya kan. Jadi Yuchongnya nggak di tengah-tengah tim fight gini, nggak ngancam Koet, nggak ngancam Karol Tizi karena mau dipisahin kan tim fightnya juga. Cuman mungkin ekspektasinya dari Edward adalah dengan misain Kazi dan juga dari Sanji yang di sini emang all-in aja gitu kan. Iya, emang all-in aja. Jadi, Tapi ternyata tidak. ya emang tujuannya kan membonyokin Oheb, JP, Sanford kan, Rangernya ini kan. Ya wajar aja kalau emang ternyata di target adalah beli di depan. Dan ini dia 10 nih teman-teman ya, 10 dari mahkota tuh udah ada hijau-hijau tuh di atas kepalanya. Ya nyala ya. Nyala. Menarik deh, pasifnya sama Sky Pierce-nya itu ya emang didesain yang cocok sekali. Hijau-hijau ya. Hijaukan dunia. Hijau adalah warna harapan. Iya, mari hijaukan dunia. Nah, itu. Hijau. 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 Nah kan Oracle Guardian Helmet. Mau 1000 loh ini pasif. Ya mau 1000, bentar lagi. Ya ini udah menit ke-21 ya, tak terasa. Santai teman-teman. Santai. Santai. Emang
Messi juga santai ini coba Iya. lihat. Ditarik lagi goldnya sama Aurora. Ditarik lagi sekarang kan. Ya walaupun di menit segini bukan jadi jaminan ya, karena itemnya juga pasti udah kecap satu sama lain. Cuma Udah ini seimbang, menandakan saja bahwa apa yang tadi dipegang Liquid belum boleh dibalikin. Dan mereka bersiap lagi untuk bisa melakukan team fight. Coba lihat Edward jangan menjadi korban. Ada yang mau tahu terpecah dari Sanji, tapi Sanji akan masih sempat bisa melakukan lagi ke arah Federasi, tapi untuk sekarang tidak ada Mirror Strike. Sementara sekarang Kaji para pembeda langsung diajar oleh Edward, tapi Edward yang kehilangan dari Kaji yang langsung kabur ke depan yang jauh lebih aman. Sementara sekarang Yue mencoba untuk pisah mendapatkan JB. Wah tadi JB udah bener-bener target langsung ke Domeng sih. Domengnya juga tenang banget, dia nggak pakai purify-nya karena tendangnya tadi ke arah yang berlainan kan, bukan ke teman-temannya, dijauhin aja. Cuman ya nggak ada yang tumbang lagi dari Aurora Gaming. Sanji yang nggak ada, unggul jumlah Aurora. Mereka bisa kuasai area Lord Evolve ini. Iya, cuma tim Liquid kayaknya nggak mau tinggal diam. Mereka berusaha juga untuk bisa beradu lagi. Mereka kalah dari sisi quantity, tidak takut. Mereka ingin maju. Kaji melihat dari kejauhan. Seperti apa lagi karena Demo udah mulai berusaha di damar itu. Tapi Domek yang berhasil mendapat ke arah Lord jadi bagus sekarang. JP mau ke arah mana satu terakhirnya JP. Dikejar JP. Masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja untuk kali ini Yue mendapatkan poin kill. Langsung anti-grass ya untuk mengejar karena JP hanya menyisakan 3 pemain tim Liquid. Sanford memasang badan di depan. Oke, Sanji dengan positioning begitu